Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufidah Ayu Damayanti. Saya dari offering B212AB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas saya tentang tekuk torsi. Di sini saya mempresentasikan mata kuliah Mekanika Bahan dengan materi tekuk torsi. Yang pertama yang akan saya bahas ada definisi tekuk torsi sendiri. Tekuk torsi adalah peristiwa ketidakstabilan di mana ragam tekuknya adalah torsi pada batang tekan yang mempunyai penampang dengan dua sumbu simetri atau ragam tekuk yang berupa torsi. Jadi di sini ada ilustrasi dari tekuk torsi sendiri. Lalu di sini ada penyebab tekuk torsi. Penyebab tekuk torsi ini bisa kita lihat pada gambar ini ya. Sebelum kita beri beban akan bentuknya akan seperti ini. Setelah kita beri beban akan mengalami tekukan. Jadi model tekuk torsi ini terjadi akibat adanya puntiran dalam sumbu pemanjang komponen struktur tekan. Tekuk torsi hanya terjadi pada elemen-elemen yang langsing dengan sumbu simetri ganda. Jadi tekuk torsi sendiri adalah peristiwa ketidakstabilan itu tadi. Terjadinya tekuk torsi ini akibat beban lateral yang tidak seimbang mengakibatkan tekuk semakin besar. Jadi fenomena tekuk ini biasanya disebabkan oleh balok baja yang sangat tipis sehingga mudah mengalami tekuk. Oleh karena itu dibutuhkan perhitungan analisa struktur pada profil baja yang mampu menerima beban torsi. Selanjutnya ada jenis-jenis tekuk torsi. Yang pertama ada tekuk torsi lateral dan yang kedua ada tekuk torsi lentur. Tekuk torsi lateral sendiri adalah suatu gejala di mana akibat momen lentur balok tiba-tiba mengalami perpindahan. Jadi tekuk torsi lateral ini tidak terjadi dan balok dapat mencapai momen plastisnya. Gejala tekuk torsi lateral ini sangat dipengaruhi oleh panjang balok dan besarnya momen lentur. Untuk suatu panjang tertentu, momen lentur yang menyebabkan terjadinya tekuk torsi lateral ini yang disebut momen kritis. Jadi makin panjang balok, makin kecil momen kritisnya. Oh, maaf. Yang sebelumnya ada tekuk torsi lentur. Tekuk torsi lentur sendiri adalah peristiwa ketidakstabilan di mana ragam tekuknya adalah torsi disertai lenturan. Jadi ini dapat terjadi pada kolom penampang yang mempunyai satu sumbu simetri saja. Jadi yang penampang yang mempunyai satu sumbu simetri itu akan mengalami tekuk torsi lentur. Seperti itu. Sebagai contoh itu penampang kanal yang mempunyai satu sumbu simetri. Nah, jadi tekuk torsi lateral sendiri ada rumusnya, yaitu ada batasan LP dan LR, penampang UF sebagai SNI, sesuai SNI, dengan rumus LP sama dengan 1,76 RY akar E per FY, akan dihasilkan seperti ini. Ini ilustrasi dari tekuk torsi lateral sendiri. Keterangannya J adalah konstanta torsi, Sx adalah modulus penampang elastis terhadap sumbu X, H0 adalah jarak antar titik berat kedua sayap, E adalah modulus elastisitas baja. Ya. Oh, ya, Mau keluar. Mau keluar. Oke, hati-hati. Tekuk torsi lentur sendiri itu ada sebagai contoh penampang kanal pada gambar ini, mempunyai satu sumbu simetri yang sudah saya bilang tadi. Jadi penampang kanalnya seperti ini, dan ini adalah ilustrasi batang tekan dengan penampang kanal. Nah, selanjutnya ada tekuk torsi lentur. Tekuk torsi lentur ini ada yang pertama tekuk torsi untuk penampang dengan dua sumbu simetri. Jadi ini ada persamaannya. Persamaannya seperti ini ya. FE sama dengan Pi kuadrat ECW per KZL pangkat 2 plus GC dikalikan 1 per IX plus IY. Jadi
Nilai tegak, jadi tekuk torsi untuk penampang dengan dua sumbu simetri ini adalah nilai tegangan kritis Fe untuk komponen struktur dengan penampang yang punya dua sumbu simetri berdasarkan ragam tekuk torsi dihitung dengan persamaan seperti ini tadi. Yang kedua, ada persamaan untuk menghitung tekuk torsi lentur penampang yang mempunyai satu sumbu simetri. Untuk penampang dengan satu sumbu simetri, maka tekuk torsi lentur terjadi pada ragam tekuk terhadap sumbu simetri tersebut dengan rumus Fe sama dengan Fey plus Fez per 2H 1 min akar 1 min 4 Fey Fez H dibagi Fey plus Fez dipangkatkan 2. Jadi, di sini ada yang ketiga ada persamaan menghitung tekuk torsi dengan penampang yang tidak memiliki sumbu simetri. Rumusnya seperti ini, jadi ada Fe plus Fex dikalikan Fe plus Fey dan seterusnya disama dengan 0. Lalu selanjutnya mencari Fez sendiri dengan rumus yang tadi, Pi kuadrat E kali CW per KZL pangkat 2 plus GC dikalikan 1 per AG R0 pangkat 2 dengan lambda X sama dengan KXL per RX dan lambda Y sama dengan KYL per RY. Di sini sudah ada keterangannya, bisa dilihat di sini ada E, keterangannya modulus elastisitas, dan seterusnya. Di sini ada mencari R0 kuadrat itu dengan cara X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus IX plus IY per AG. X0 dan Y0 adalah koordinat shear center diukur dari pusat penampang. Di sini ada contoh perhitungan yang pertama. Diketahui sebuah kolom baja terbuat dari baja U200X90 dengan D200 mm, BR90 mm, TF 13,5 mm, dan seterusnya. Di sini sudah diketahui dengan penampang seperti ini. Kita menghitung, yang pertama kita menghitung besaran penampang yang belum diketahui. Jadi kita di sini menghitung desain strange column. Jadi kita menghitung desain strange column dari penampang ini. Yang pertama kita mencari besaran penampang yang belum diketahui. Kita masukkan rumus H, B, dan C seperti ini akan dihasilkan CW sama dengan TF B pangkat 3H kuadrat per 12 dikalikan 3 BTF plus 2 HTW per 6 BTF plus HTW sama dengan 190.301.000 mm pangkat 6. Jadi modulus gesernya adalah G sama dengan E per 2 kali I plus V dihasilkan 76.923 MPa. Karena tumpuan kedua ujung kolom adalah jepit, maka faktor efektif Kx 0,5, Ky 0,5 akan dihasilkan seperti ini. Lalu kita mencari jika terjadi tekuk elastis, tegangan kritis dicari FCRY-nya, dihasilkan 187,7 MPa. Lalu kita mencari pusat gesernya, kita mencari pusat penampangnya, lalu kita menghasilkan FE-nya itu 316,53 MPa, di mana itu adalah lebih dari 0,44 FY. Dan juga FCRX-nya dihasilkan 179,63 MPa. Lalu kita menentukan tekuk torsi lentur daerah sumbu X dengan hasil yaitu 625.764 Newton. Soal yang kedua ada kita mencari LP dan kita mencari LR-nya. Jadi kita cari dulu LP sama dengan 1,76 RY di akar E per FY sama dengan ini, kita hasilkan ini seperti ini. Kita diketahui penampang I dengan H0-nya sama dengan 379. Di sini tingginya adalah H-nya adalah 400. Di sini tebalnya 21. Kita menghasilkan LR-nya 18,325,83. Lalu kita mencari hitung nilai LP dan LR dari profil WF ini.
Ya, kita cari J-nya 2 kali 1/3 kali 400 dikali 21,3 dan seterusnya kita hasilkan, CW-nya seperti ini, kita lalu menghitung RTS kuadratnya dengan rumus akar IY CW per X SX dihasilkan, 12,747,15. Seperti itu presentasi mengenai tugas tekuk torsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.